Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di channel Reading. Ini temanya adalah kencan pertama di tahun ini. Jadi aku bakalan lihat dengan siapa kencan pertamamu. Jadi untuk kalian yang single, untuk kalian yang masih belum mempunyai date belakangan ini, belum pernah ngedate belakangan ini aku bakalan lihat kencan pertamamu. Jadi aku bakalan cek tentang energi kamu, energi dia, terus dianya siapa. Kita juga bakalan ngintip kencannya kayak gimana dan outcome-nya seperti apa. So, ini adalah fun reading untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing untuk diri kamu, memberikan energi kebahagiaan. Disclaimer lainnya aku tulis di bawah, namun aku percaya tidak ada yang kebetulan dunia ini. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Jadi gimana caranya? Fokus aja sama diri kamu sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Oke, aku bakalan cek dulu tentang energi kamu. Terus usually from coral like that. Nice. Jenuh ya Anda. Kalau aku lihat di sini di titik kejenuhan. Tahu nggak kenapa? Karena kamu ekspektasi seseorang atau mengimajinasi sebuah ideal seseorang itu tidak sesuai sama realita gitu. Makanya tidak ada yang hadir atau tidak ada yang datang-datang gitu. Terus di sini kalau aku lihat di energi The Four of Cups ini lebih seperti kayak ceritanya gini. Dia terpana sama hiasan-hiasan ini yang gambarnya burung yang atau bentuknya burung. Bagi dia ini sesuatu yang indah. Sementara di belakangnya dia ada burung yang asli gitu. Tapi tidak dilihat, tidak terpana sama sesuatu yang asli. Kadang-kadang manusia itu hanya terlena sama luarnya aja. Kita nggak mau kulik dalamnya. Akhirnya kita terpaku sama sesuatu yang hanya bagus di luar saja gitu. Ini energi ya. Di sini energi Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, dan Earth sign Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau aku ngomong soal zodiak, cek Sun, Moon, Venus, and Vedic rising. Zodiak itu bukan hanya untuk memvalidasi ini zodiakmu atau tidak, atau ini buat kamu atau tidak, tapi ini adalah elemen. Jadi di sini ada elemen Earth, tanah, ada elemen air, sama elemen api gitu. Kalau aku lihat ini tandanya lebih seperti kamu orang yang keras kepala. Kamu melankolis tapi keras kepala. Jadi kamu udah tahu something hurting you nih. Contohnya kebiasaan untuk menunggu sesuatu yang gak pasti itu kan menyakitkan ya. Tapi udah dikasih tahu gak boleh kayak gitu. Moving on. Tapi kekeh aja gitu, keras kepala. Jadi keras kepalanya lebih seperti kayak meromantisasikan kesedihan gitu kadang-kadang. Di sini kalau aku lihat dari energi The Two of Coins, lagi banyak kesibukannya lebih seperti yang istilahnya nyembuhin diri sendiri dengan berbagai macam opsi. Cuman kalau aku lihat dari energi The Two of Coins sendiri, ini ngomongin soal beban ya gitu. Ada sebuah beban yang kamu pikul yang sebenarnya tanggung jawab mau nggak mau gitu. Cuman di sini kalau yang aku lihat kamu orang yang mampu untuk berjuang dan berkorban. Jadi sometimes kalau kita berkorban terus untuk orang lain, kita akan lupa tentang diri sendiri kan ya, gitu. Jangan lupa untuk diri sendiri. Itu yang paling utama harus kamu penuhi dulu sebelum kamu memenuhi kebutuhan orang lain, gitu. Jadi kamu tidak merasa kurang. Di sini dari energi The Five of Wands, kalau energi itu lagi ada battle. Kalau kamu lihat ini lagi berantem nih orang-orang di sini. Di gambarnya. Sometimes the positive things about the Five of Wands itu lebih seperti kayak kompetitif, kayak olahraga bareng gitu contohnya. But ini kalau dari energi kamu yang aku lihat, ini adalah konflik di dalam diri karena ekspektasi tidak sesuai sama realita dan kamu menyadari itu, tapi kok nggak mau tetap mau punya harapan atau mau punya ekspektasi sesuai sama ilusi. Jadi kadang-kadang kita suka kaya, suka menghalu gitu.
memiliki sosok ideal di dalam isi kepala kita gitu, pengennya sama sosok itu gitu, tapi kan di realita nggak ada gitu orangnya. Jadi harus bisa go back to reality untuk bisa berdamai sama diri sendiri gitu, dan harus bisa berdamai sama otak, hati itu didamaikan. So aku bakal lihat si orangnya yang bakalan ngedate sama kamu di tahun 2024 ini. First date for you with who? Energinya ini orang, oke, dia orangnya damai banget. Dia orang yang cinta damai, orang yang penuh dengan kedewasaan. Di Eropan itu orang-orang yang spiritualitasnya bagus, cuman dia juga sosok orang yang very traditional person. It's all about tradition. Jadi adat istiadatnya cukup kental, spirit guide-nya kuat, jadi sangat memprotek. Dan yang aku lihat dia adalah sosok orang yang cukup bisa dibilang open minded walaupun dia tradisional ya gitu. Di sini dari energi Eropan itu orang yang sedang melakukan perkembangan spiritual gitu. Jadi emang dia tuh sosok orang yang kalau ngobrol sama dia soal spirituality mungkin nyambung gitu, knowledge-nya bagus. Cuman di sini dari energi Eropan, kalau energi Eropan itu orang yang melakukan perubahan cukup pesat, cepat, tak gitu, very fast movement juga. Jadi kalau secara energi sekarang mungkin lo lagi melakukan sebuah perpindahan gitu atau shifting di kehidupan. But the end of ones ini juga sosok orang yang hidupnya sedang rapih gitu, lagi ngerapihin hidupnya, dan orangnya penuh dengan kemakmuran. Jadi kemanapun dia pergi, dia membagi kemakmurannya dia. Energi dari Queen of Coins di sini orang yang sangat generous gitu. Kalau secara energi ya orang yang sangat generous, dan dia datang itu walaupun melempar kamu dengan fakta gitu, nembak kamu dengan fakta, tapi dia orang yang apa adanya terus gitu. Apa yang dia sampaikan semua yang kejujuran. Nah di sini ini uniknya dari energi The Queen of Coins. Kalau kamu nanya siapa, financially sangat bagus gitu. Kalau aku lihat dia orang yang mandiri secara finansial dan tidak bergantung sama orang lain soal finansial, karena dia bagus banget finansialnya dia. Orangnya juga ciri-cirinya adalah orang yang kalau nge-text atau nge-chat dia cukup fast respon. Cuman kalau aku lihat di sini dia orang yang juga punya skill komunikasi yang bagus gitu. And then kita bakalan cek lagi ciri-cirinya. Ciri-cirinya, who is this person? Your first date. Woi, di sini ada Two of Cups, and then ada The Death, sama ada Five of Cups. Oke. Orangnya mukanya tuh melankolis banget kalau dari segi face ya, kalau dari segi fisik melankolis, terus kelihatan sendu matanya. Terus kalau aku lihat kelihatan ini mata baik gitu loh, bukan mata-mata galak. Cuman dia punya sisi misterius gitu. Kamu akan sulit menebak orang ini. Jadi ini gimana sih? Oke. Jadi kalau aku lihat gini, Two of Cups itu menandakan orang yang sudah bisa dibilang matang usianya untuk relationship atau hubungan berkomitmen. Dan dia orang yang sangat suka relationship. Jadi itu suka banget melakukan hubungan atau punya komitmen gitu. Dia orang yang suka berkomitmen. Jadi dia bukan tipe orang yang tidak pasti gitu. Terus kalau aku lihat dari energi Two of Cups sendiri full of love hidupnya. Jadi dia bakalan banyak kasih cinta. Dan dia bukan tipe orang yang gengsi ya kalau misal untuk mencintai.
But kalau dari that sendiri kamu bisa dealing sama energi Scorpio, sama energi Pisces, Scorpio, Cancer, atau bahkan energi fire sign Aries, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn gitu. Yang aku lihat di sini dia tuh orang yang perasa banget gitu, sensitif sebenarnya, cuman bukan nutupin sensitifnya ya, tapi lebih seperti kayak kamu akan sangat sulit untuk memahami isi hatinya dia. kayak puzzle gitu loh orangnya. Nah, yang aku lihat dari energi Death sendiri, ini nunjukin seseorang yang bukan hanya misterius di luar aja atau dari stylenya dia, kayak suka pakai baju hitam-hitam gitu, atau baju yang gelap-gelap, atau stylenya tuh kayak goth gitu, atau very grunge gitu. Enggak, tapi bukan hanya di luar tapi di dalam juga. Jadi dia punya sisi misterius yang kamu butuh kayak ngupas onion. Kalau misal kalian sering following aku atau sering dengerin readingan aku, pasti kalian tahu ada orang-orang yang kayak onion, kayak bawang bombay. Kamu mesti buka dulu layernya satu-satu untuk bisa kenal dalamnya seperti apa. Dia adalah tipe yang seperti itu. Dari energi The Five of Cups sendiri, orangnya itu lagi baru kehilangan. Tapi kalau aku lihat tuh bukan kehilangan romansa ya, kayak bukan baper-baper atau lagi tangisin mantan gitu, bukan. Tapi there's a grief di mata orang ini yang lebih kayak sesuatu yang berat gitu loh, mungkin kayak kehilangan sosok parents gitu, atau kehilangan seseorang yang berharga lah dalam hidupnya dia gitu. Dan itu yang kelihatan banget, dia tipe orang yang akhirnya kehilangan tersebut akhirnya membentuk dirinya yang cukup jadi possessive, berlebihan gitu sometimes. But yang aku lihat di sini dari energi The Five of Cups itu tuh orang yang bukan pengen ngebagi kesedihan. Jadi dia punya rasa kesedihan tapi dia gak akan ngebagi gitu. Jadi keep it buat diri sendiri. Yang dia bagi malah kebahagiaan. So aku bakalan lebih spesifik lagi. Kita lihat ciri-cirinya. Ho. Oke, di sini ada the Eight of Swords, ada energi the Nine of Cups, another death. Ini nggak konfirmasi sih sebenarnya. The Eight of Cups, the Three of Cups, and then the King of Wands. Oh my god. Agak complicated ya. I just want to have fun di sini. Kayak aku tadi awalnya buka kartu ini atau bikin video ini buat fun gitu, fun reading. But ini orang yang cukup dalam ya. Aku bisa memahami kenapa dia very spiritual person sekarang, karena dia pernah mengalami kehidupan atau kejadian-kejadian di hidupnya yang mungkin berat gitu. Jadi ini adalah orang yang tangguh. Ditempa sama kejadian-kejadian dalam hidupnya yang akhirnya ngebuat dia punya banyak transformasi di kehidupan. Dan di sini yang tadi aku bilang, it's going to be hard buat understand isi hatinya dan isi kepalanya. Tapi semakin kamu coba, kamu akan semakin istilahnya bukan bikin kesalahan ya, lebih seperti kayak semakin kita coba controlling sesuatu makin berantakan. Jadi saran aku lebih baik enjoying aja, dinikmatin gitu, karena semakin mencoba untuk ngulik, semakin mencoba untuk kepo contohnya, atau semakin mencoba untuk kekeh dan getol untuk trying to fix that person, itu akan semakin berantakan. Jadi biarin aja. Nah, di sini dari energi the Eight of Swords, kalau aku lihat overthinking parah orangnya. But aku lihat dia udah di fase selesai sama experience percintaan. Jadi bukan di fase untuk exploring lagi. Aku udah selesai sama perjalanan percintaan aku, udah gak mau lagi coba-coba, udah gak mau lagi buat
ini itu gitu. Aku mau mencoba sesuatu yang benar-benar komitmen gitu energinya. Dari yang aku lihat, energi The Eight of Cups, dia juga orang yang pasti. Kamu mau, ayo jalan, nggak ya bye. Terus dia juga kalau nggak cocok, ya udah dia tidak akan memaksakan itu. Dari energi The Three of Cups sendiri, yang aku lihat di sini bisa datangnya dari dunia pertemanan ya. Jadi kalau aku lihat The Three of Cups itu ngomongin soal bersatunya kalian atau bersatunya cinta itu bukan hanya ketemu dengan sendirinya gitu, tapi juga ada perantara. Perantaranya bisa teman-teman atau kegiatan atau keadaan atau sesuatu yang kalian lakukan bersama. Cuman dari energi The Three of Cups sendiri, ini kalau aku lihat, ini adalah hubungan yang bisa jadi kayak best friend, teman baik. Dan kalau aku lihat di sini orangnya sangat bertanggung jawab. Orangnya juga dari energi The King of Wands itu menunjukkan semangat luar biasa untuk bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu bukan cuma karena tanggung jawabnya udah kewajiban gitu, enggak. Tapi dia semangat untuk tanggung jawab gitu, punya rasa semangat untuk mewujudkan itu gitu. Physically, kalau misalnya di sini ada sosok yang berewokan. Jadi no, bukan cewek berewokan, tapi untuk kalian yang dealing sama laki-laki, dia berewokan gitu. Dia punya facial hair atau misalnya rambutnya tebel gitu. Tapi untuk kalian yang dealing sama perempuan, berarti rambutnya panjang, gitu, panjang banget. Dan di sini ada yang kulitnya tanning. Terus aku bakalan lihat dari kita ngintip dulu. Nanti kayak gimana ngedate-nya. Ini tuh bakalan mewujudkan mimpimu soal ngedate. Let's say kayak kamu mimpi atau membayangkan atau mengimajinasi, aku mau ngedate di atas awan. Contohnya, dia akan mencoba untuk mewujudkan itu. Walaupun itu absurd, walaupun itu kayak ngayal, tapi dia akan berusaha untuk mewujudkan khayalanmu. Di sini kalau aku lihat during the night, suasana yang malam hari, because you can see the moon, kalian berdua bisa ngeliatin bulan, kalian bisa bengong-bengong ngeliatin bulan dulu gitu, terus sambil kayak ada salah satu dari kalian yang aku lihat tuh kayak praying gitu, dia di dalam hati kayak berdoa, kayak meminta sama sesuatu sama bulan. Itu lucu di situ. Jadi karena ada momen meditasinya, kayak ada momen di mana kayak berdiam diri tenang tanpa ada satu patah kata pun terucap gitu. Cuman saling memandang aja atau saling memandang bulan gitu. Jadi karena malam hari kan, menikmati suasana malam hari. Ini adalah ngedate yang penuh dengan ketenangan. Kamu walaupun mungkin awalnya bakalan deg-degan ya, tapi kalau lihat pas udah ngedate pun ya udah tenang, damai aja gitu. Dan yang aku lihat di sini dari energi The Four of Wands, suasananya bagus, dekorasinya indah. Ini bisa di restoran, cuman cukup outdoor kalau aku lihat ya, karena bisa ngeliat bulan. Malam hari, dan ini banyak momen ngayal, banyak momen berdiam diri gitu. Walaupun kadang-kadang ngedate kan harus ngobrol ya gitu. Ada momen fase ngobrol, tapi ada momen dimana kayak ya udah gitu, diem aja gitu, saling menikmati waktu, menikmati malam. So bakalan lihat pesannya dari Romance Angel. This could be the one. You already met the romantic partner you seek. Jadi ini bisa jadi the one buat kamu. Ini seseorang yang kamu cari atau yang kamu butuhkan. And then this chemistry, there's a strong magnetic attraction in here. Jadi banyak energi magnetnya, dimana kayak chemistry itu kayak kamu pengen selalu dekat sama dia, dia pengen selalu dekat sama kamu gitu. Jadi ini saling sama-sama. So this is your reading. Thank you for watching.
Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu belanja bersabung personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Personal reading itu menggunakan energi kamu sendiri, tidak tercampur dengan energi lain. Jadi ya, ini lebih personal dan lebih khusus buat dirimu. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!